Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan 11 zamiluni kan? Ini mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, program ini tentunya diasuh oleh Al Ustadz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, juga sudah bersama kita di sini, insya Allah nanti kita apa. Nah, bagi pemirsa yang ingin telepon, ini kali pertama live interaktif meneladani akhlak Rasulullah kembali tayang live ya, setelah libur Idul Fitri. Nah, kami dari studio mengucapkan taqabbalallahu minal minkum ya. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Amin. Baiklah, untuk itu bagi yang ingin bertelepon ke nomor 0212123233. Kami ulang ya, dan juga anggota Radio Art Visi yang merelay acara ini 0212123233. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar sekali, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Gimana Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Semoga Allah menerima amal ibadah kita kemarin bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ustaz, gimana kabar Solo Ustaz? Alhamdulillah mulai panas. Waduh. Kalau di sini mulai hujan Ustaz. Ramadan full kering tanpa hujan. Terus sekarang baru mulai hujan. Syawal mulai hujan. Masya Allah. Di sini Ustaz, Jakarta dan Bogor tuh Ustaz kayak begitu. Nah, Ustaz, beri kami nasihat sedikit Ustaz, nasihat singkat untuk bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan semangat ibadah kita seperti bulan Ramadan. Singkat tapi tepat, padat, insya Allah antum lebih paham lah. Tafadhol Mas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Barakallahu fikum para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah maupun pendengar yang merelay siaran ini di radio-radio RTVC. Alhamdulillah Allah masih memberi kita umur setelah melalui bulan Ramadan, dan adalah kebiasaan para salafus saleh rahimahumullah, apabila mereka telah melalui bulan Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Karena yang menjadi inti dari amal kita para pemirsa, barakallahu fikum, bukanlah banyaknya, bukanlah besarnya amal itu di mata kita, di mata manusia, namun diterima atau tidak amal itu. Karena amal yang kecil apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakannya, akan memberinya pahala yang lebih baik dan lebih kekal kita nikmati. Namun sebaliknya, amalan yang nampak besar di mata kita, orang mungkin memberikan apresiasi terhadap amal tersebut, apabila itu tidak dibarengi dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kita di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak doa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Dan istiqomahlah setelah bulan Ramadan. Istiqomah ini tentunya ada kadar minimalnya dan ada kadar maksimalnya. Kadar maksimalnya adalah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Kalau dibandingkan bulan-bulan lainnya. Artinya tetap kita sholat 5 waktu, namun kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, kita tambah dengan sholat tarawih, yang itu merupakan bagian dari qiyamul lail. Kita isi dengan siang harinya dengan ibadah saum. Adapun kadar minimalnya setelah bulan Ramadan, maka perhatikan amalan-amalan yang wajib, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan perhatikan apa yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai kita kerjakan. Itu kadar minimal. Kalau setelah itu kita tambah dengan yang sunnah, kita lakukan yang sunnah, itu lebih baik lagi.
Atau selain meninggalkan yang haram, kita juga meninggalkan sebagian yang makruh, maka itu lebih baik lagi. Namun minimalnya apa? Laksanakan yang wajib dan jauhi semua yang haram. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang biiznillah istiqamah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita di sini, saya, teman-teman di studio, dan kemudian pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bisa menjalankan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Baik Ustaz, kita boleh mulai dari pertanyaan pertama Ustaz, bolehkah? nah, Boleh, baiklah. Ini pertanyaan pertama Ustaz dari Fatkur, waduh namanya susah. Fatkur di Jawa Tengah, kota Surakarta. Oh, di Surakarta. Baiklah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Izin bertanya, bagaimanakah pelaksanaan sholat gerhana? Apakah harus benar-benar melihat gerhana terlebih dahulu baru sholat? Dan bagaimana jika mendung tidak melihat proses gerhana? Atau cukup melihat waktu yang sudah ditetapkan pemerintah di saat kapan akan terjadinya gerhana? Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Barakallahu fiik. Saudara Fathur yang bertanya tentang sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang berkaitan dengan terjadinya fenomena gerhana. Ya. Jadi sholat ini ada sebabnya, yaitu terjadinya gerhana. Berhubung gerhana adalah fenomena alami yang bisa kita saksikan, ya, kalau kita melihat atau terlihat di daerah kita, ya tidak harus kita sendiri, tapi ada orang yang satu area dengan kita, dia melihat gerhana tersebut, maka kita lakukan sholat. Namun kalau itu hanya informasi dan tidak terlihat di daerah kita, terlihatnya di daerah lain, kebetulan daerah kita mendung, nggak kelihatan apa-apa, ya tidak ada alasan untuk melakukan sholat gerhana. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Kalau kalian telah melihat gerhana itu, maka kerjakanlah sholat. Jadi mengerjakan sholatnya kalau melihat gerhana. Kalau enggak usah. Oh begitu ya, simpel gitu ya Ustaz ya. Nggak melihat, nggak usah gitu. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah seperti itu Mas Fathur, semoga bisa dipahami apa yang sudah dijawab oleh Ustaz Sofyan. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu Puji Lestari di Jawa Tengah, Sragen. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, kriteria apa saja Ustaz yang menjadikan wanita terkena ancaman ayat tentang istri yang tidak mencium bau surga jika meminta cerai tanpa alasan syar'i? Tanda tanya. Kemudian, karena saya ketika bertengkar pernah beberapa kali minta pisah atau cerai kepada suami, tetapi perceraian memang tidak terjadi dan kami berbaikan lagi. Lantas, apakah kondisi tersebut termasuk terkena ancaman tidak mencium bau surga? Atau ancaman tersebut berlaku ketika alasan minta cerai istri tidak syar'i dan memang perceraian pun terjadi? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, memang hadisnya mengatakan ayyu imra'atin talabat at-talaq bighairi ba'sin fa haramun 'alaiha al-jannah. Setiap wanita atau wanita manapun yang meminta cerai tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia diharamkan untuk masuk jannah. Tentunya diharamkan untuk masuk jannah di sini bukan berarti dia berstatus seperti orang-orang kafir yang tidak akan masuk jannah, karena selagi dia masih beriman ada peluang untuk masuk jannah, namun diakhirkan. Dan ini juga masalah buat seseorang. Kalau dia diakhirkan masuk jannah, ini masalah ini. Apa yang dia akan, di mana dia akan menunggu gitu loh. Nah, itu dia. Ya. Jangan berasumsi, oh jadi nggak apa-apa ya, yang penting kan tetap masuk jannah ya. Oh enggak, itu masalah juga. Anda menunggu itu di mana menunggunya. Nah, jadi kalau tidak ada alasan syar'i akan berlaku ancaman itu. Kalau ada alasan syar'i, ya tidak berlaku ancamannya. Di antara alasan syar'i, ini di antara ya, saya tidak bisa sebutkan semua karena bisa banyak. Misalnya dia sudah tidak lagi bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga karena tidak lagi bisa memberikan hak-haknya suami. Karena apa? Misalnya haknya suami adalah mendapatkan
pelayanan dari segi biologis. Dan untuk bisa memberikan itu perlu adanya ketertarikan. Nah, kalau memang sudah nggak ada ketertarikan lagi, karena satu dan lain hal, tidak harus karena suaminya ini akhlaknya jelek, akhlaknya atau dia seorang laki-laki yang fasik, tidak harus seperti itu. Mungkin karena penampilan fisiknya dia tidak pernah diberitahu, misalnya suaminya itu seperti ini. Ternyata setelah menikah, loh kok seperti ini? Dia tidak bisa mencintai suaminya. Misal ya, suaminya orang baik, cuman dia nggak bisa mencintai suaminya, sehingga ini mengakibatkan dia tidak bisa memberikan hak biologis suaminya. Maka ini sudah menjadi alasan yang syar'i. Ya, menjadi alasan yang syar'i. Atau karena alasan lain, ya misalnya akhlaknya suaminya buruk, atau tidak memberikan hak istrinya berupa nafkah yang layak, dan lain sebagainya. Yang jelas alasannya harus syar'i. Nah, kriterianya bagaimana? Yaitu harus disampaikan dulu masalahnya seperti apa. Kalau pertanyaannya global, kita tidak bisa memberikan patokan ya, karena ini masalah yang bisa sangat kasuistis sifatnya. Jadi lihat kasus per kasus. Seperti itu Ustaz ya, barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu nasihatnya dari antum. Semoga Mbak Ibu Puji Lestari bisa paham apa yang sudah disampaikan ya. Lihat kasusnya bagaimana dulu. Baiklah, ini Ustaz, pertanyaan berikut dari Nur Rahmat di Banten, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Izin bertanya, beberapa Ramadan lalu Ana pernah di masa paling futur lagi dan hina karena melakukan perbuatan fahisyah, syarat dosa besar ketika berpuasa. Itu Ramadan lalu. Nah, lantas sejak tahun lalu Ana hijrah dan senantiasa taubatan nasuha, bertobat, taubatan nasuha. Kemudian Ramadan tahun ini Ana benar-benar menjaga diri saat berpuasa dari hal-hal yang bisa mengembalikan Ana ke masa kelam tersebut. Lantas apakah dengan taubat nasuha itu dan memperbaiki diri di Ramadan kemarin yang baru saja ini, Ana bisa melakukan puasa sunnah Syawal tanpa harus mengkodok puasa di beberapa Ramadan lalu? Mohon caranya bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, sebetulnya agak kurang jelas ya keterkaitannya perbuatan fahisyah itu apakah dibarengi dengan tidak berpuasa, dan itu terjadi beberapa kali atau bagaimana? Ya. Enggak dijelaskan dari dalam pertanyaan, enggak dijelaskan ya. Ya. Intinya begini, kalau sempat meninggalkan puasa, ya dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Ya. Itu hutang puasa harus diqadha. Dan apabila dulu dia menganggap itu sesuatu yang remeh, ditunda-tunda tanpa alasan syar'i, maka selagi dia masih punya waktu untuk mengqadha, tetap itu menjadi tanggung jawab dia, hutang dia kepada Allah, dia harus qadha. Dibarengi fidyah. Untuk setiap hari yang dia tidak puasa dan sudah tertunda qadhanya tanpa alasan syar'i. Misal, dua tahun yang lalu dia pernah sengaja 10 hari nggak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Bukan karena sedang safar, bukan karena sedang sakit. Ya. Udah males gitu aja. Nggak puasa 10 hari. Dia juga belum mengqadha yang 10 hari ini. Sampai datang Ramadan berikutnya. Ramadan setahun yang lalu. Ya. Dia juga sengaja nggak puasa lagi 10 hari atau 15 hari, males-malesan, tanpa udzur syar'i. Ya, tanpa udzur syar'i maupun dengan udzur syar'i. Kalau tanpa udzur syar'i itu besar sekali. Bahkan banyak ulama yang mengatakan nggak bisa di kafaroti itu. Sengaja meninggalkan bulan Ramadan tanpa puasa tuh nggak bisa di kafaroti. Kalau tanpa udzur syar'i. Kalau dengan udzur syar'i, puasa karena sakit atau karena safar, maka dia diwajibkan untuk mengqadha setelahnya. Jadi mulai Syawal sampai akhir Sya'ban. Tahun berikutnya. Kalau dia nggak qadha juga,
dan nggak ada alasan kenapa dia tidak mengqadha, nggak ada alasan, maka berarti dia terkena kewajiban mengqadha plus bayar fidyah untuk setiap hari yang tidak dia puasai di bulan Ramadan. Jadi totalnya dengan yang tahun lalu dia terkena 25 hari qadha plus 25 porsi makan dia harus berikan kepada orang miskin. Iya. Masya Allah. Jadi itu yang berkaitan dengan tidak puasa. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang fahisyah, saya nggak tahu apa Iya. kaitannya gitu ya. Jadi Kalau sekarang mau puasa Syawal, ya diselesaikan aja dulu qadhanya, kan utangnya, saya nggak tahu utangnya berapa masalahnya. Cuma itu permisalan saja ya tadi. Permisalan, misalnya 10 hari terus 15 hari, ya diselesaikan dulu. Iya. Ya, karena puasa Syawal ini puasa sunnah. Dan Anda masih punya hutang wajib. Dan Anda pernah beberapa Ramadan kayaknya punya hutang. Segera selesaikan dulu. Nggak puasa sunnah nggak apa-apa kok. Nggak akan ada ancaman untuk orang yang tidak melakukan puasa sunnah. Iya. Tapi ada ancaman untuk orang yang tidak melakukan puasa wajib. Apalagi puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam. Iya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi Nah. diutamakan yang wajib dulu ya, karena ada sanksi-sanksi di situ ya Ustaz ya. Baik. betul. Baiklah, ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo. Oh, Pak Badrun di Sukoharjo. Silakan Pak Badrun. Ini bagaimana menasehati tetangga ataupun teman yang kalau Ramadan sih puasa, tapi untuk sholat 5 waktunya kelihatannya enggak gitu loh. Apakah bagaimana cara kami memberi nasihat kepada beliau? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrun. Fadal Ustaz. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Ya, memberi nasihat, kita nasihati, kita beri penjelasan bahwa tujuan dari ibadah puasa Ramadan itu kan agar orangnya menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Jawabannya supaya kita menjadi orang bertakwa. Ya. Pertanyaannya, orang bertakwa itu definisinya apa ya? Orang bertakwa itu adalah orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga ketika orang ini puasa, tapi di waktu yang bersamaan dia meninggalkan rukun Islam yang lebih penting daripada ibadah puasa, yaitu sholat, ya puasanya sia-sia. Ya. Sholat itu rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, jadi coba berilah penjelasan seperti itu. Bapak kok nggak sholat? Apa artinya Bapak puasa kalau Bapak nggak sholat? Iya. Nggak akan mendapatkan target dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, nggak akan dapat. Nggak ada kan dapat ya. Jangankan orang tidak sholat, orang bohong saja bisa kehilangan pahala puasanya. Aduh. Cuma dapat lapar dan dahaga. Waduh. Padahal dosanya bohong dengan dosa meninggalkan sholat jelas lebih besar dosa meninggalkan sholat. Iya, iya. Para ulama tidak ada yang mengatakan orang yang bohong itu keluar dari Islam. Nggak ada. Tapi banyak ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat dianggap murtad. Itu banyak. Iya. Waduh. Bahkan di masa para sahabat, mereka sudah sepakat nih para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak ada suatu amalan yang kalau itu ditinggalkan pelakunya itu menjadi kufur kecuali sholat. Jadi mereka sepakat kalau sampai ada orang tidak melakukan suatu amalan, yaitu namanya sholat 5 waktu, Ya. maka dianggap itu bukan orang Islam. Ya. Berangkat dari sini, para orang-orang munafik di masa Rasulullah itu mereka masih sholat. Karena mereka tahu kalau sampai kami nggak sholat, ketahuan nih kami munafik. Jadi mereka sholatnya setor muka doang. Dia tetap dikira muslim. Karena mereka tahu ini nggak ada Islam tanpa sholat tuh nggak ada ceritanya orang Islam nggak sholat. Jadi sampai munafikinnya pun sholat. Iya. Supaya mereka tidak dikira keluar dari Islam. Nah, jadi jelaskan seperti itu, mudah-mudahan
hatinya terbuka, dan kalau Anda sudah menjelaskan, dia masih belum mau mengikuti, Anda sudah lepas tanggung jawab. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya ya, seperti itu Pak Badrun ya di Jawa Tengah. Semoga bisa Allah mudahkan dalam menasehati tetangganya. Barakallahu fik. Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Abdurrahman Ustaz di Riau Pekanbaru, seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mau bertanya ini, ada sebuah permisalan atau contoh seperti ini Ustaz. Misalnya si A tidak tahu kalau rokok itu haram. Lalu dia bertanya ke Ustadz, tapi belum ada jawaban dari Ustadz. Nah, apakah si A masih tetap boleh merokok sebelum pertanyaannya itu dijawab oleh Ustadznya? Barakallahu fikum Ustadz. ya. Ya sebaiknya dia hindari dulu, bukan boleh 100%, bukan ya. Karena berarti selagi dia belum mendapatkan kejelasan tentang hukum rokok, maka merokok ini adalah termasuk perkara syubhat. Dan bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi perkara-perkara yang dia belum jelas nih statusnya halal ataukah haram. Kan Nabi sudah menjelaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadisnya Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang halal-halal itu jelas, yang haram-haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi di antara kedua yang jelas ini, yang jelas halal ataupun jelas haram ini, ada perkara-perkara yang samar hukumnya. Ya. Nggak jelas. Ya. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Artinya ada orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu dia tahu. Orang awam masih belum jelas. Terus bagaimana sikap kita? Famanittaqasyubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi. Barang siapa yang berhati-hati, mewaspadai, menghindari dari melakukan hal-hal yang belum jelas kehalalannya ini, maka dia telah menjaga dinnya dan menjaga kehormatannya. Jadi sikapnya adalah jangan ngerokok dulu sebelum dapat keterangan. Iya. Bukan mumpung belum dijawab nih, sedot terus. Bukan begitu. Iya. Nah, Jadi justru harus stop dulu ya Ustaz ya. Lampu kuning ya stop dulu ya, jangan jalan. lampu kuning, iya, jangan jalan, kan jalannya tuh hijau. Jalannya Kalau hijau. masih kuning tunggu dulu. Tapi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya Ustaz, aduh jadi geli. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz, atas jawabannya. Semoga Mas Abdurrahman di Riau, Pekanbaru bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Berhenti dulu, tunggu sebentar lagi, insya Allah kasihkan jawaban, insya Allah. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikut dari hamba Allah di Riau, Pekanbaru, masih dari Riau Ustaz. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Izin bertanya. Ketika kita bertanya persoalan agama, baik itu masalah tauhid atau fikih atau apapun, lantas belum juga dijawab Ustaz, dan ia meninggal sebelum pertanyaannya dijawab, apakah dia mendapatkan uzur nanti di akhirat? Jazakallahu khair. Ya insya Allah itu bagian dari uzur ya. Dia dalam proses mencari tahu, namun sebelum dia mendapatkan ilmunya, dia sudah meninggal, asalkan dia sungguh-sungguh dalam mencari tahunya ini. Ya misalnya, dia bisa bertanya kepada 10 orang. Artinya ada 10 orang yang bisa menjawab pertanyaan dia. Dia bertanya kepada orang yang pertama, belum mendapatkan jawaban, dan dia bisa bertanya kepada orang yang lain, ya dia hendaknya bertanya kepada orang yang lain. Karena mungkin orang yang ditanya ini sedang ada kesibukan atau dia terlupakan dengan pertanyaan itu. Sedangkan si penanya tidak mengingatkan kembali. Jadi dia jangan pasif, hendaknya dia proaktif. Semua yang dia bisa tanya, bisa akses, bisa ditelepon atau bisa ditanya via sosmed. Atau dengan televisi seperti ini, hendaknya dia berusaha dulu. Kalau dia sudah berusaha dan belum kesampaian, dia dapat uzur. Namun kalau dianya pasif, padahal ada nih, kesempatan ada, dia pasif, enggak deh saya nunggu aja yang itu. Loh, apa alasan Anda menunggu, sedangkan Anda bisa bertanya kepada yang lain? Nah ini kan berarti dianya pasif. Saya khawatir dia nggak dapat uzur.
Kalau Ya. pasif seperti ini. Iya. Nah, Baik. Pokoknya usaha yang maksimal ya Ustaz ya, usaha yang maksimal gitu ya usahanya Ustaz ya. maksimal dulu. Itu dulu ya, insya Allah pasti mengerti, pasti paham. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum tadi. Sekarang berikut, ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Elsie di Polewali, Sulawesi Barat. Ibu Elsie, Sulawesi Barat. Iya, benar. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, terkait dengan siksa asap kubur itu Anda pernah dengar di channel Sunnah juga bahwa ada 3 perkara yang seseorang mendapatkan asap kubur. Salah satunya itu ketika dia membuang kencing tidak menutup aurat. Nah, ini bagaimana keadaannya? Misalnya kalau di rumah kita cuma satu kamar mandi, kemudian di dalam ada orang dan kita kebelet, tetapi kita mencari tempat yang terbuka tetapi tidak kelihatan orang, dan disitulah kita membuang hajat kita. Seperti umpamanya, mohon maaf, kencing gitu. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Oh, begitu ya. Kencing Ibu di mana tadi? Kurang jelas. Ibu Elsie, masih tersambung kah? Suaranya menggema suaranya. Bu Elsie, Assalamualaikum, masih tersambung? Waalaikumsalam. Begini Ustaz. Volume gadgetnya atau volume televisi tolong dikecilkan Bu, volumenya dikecilkan dulu, kecuali dalam telepon aja bicara dengan Ustaz via telepon, melalui telepon. Ya. Bagaimana Ibu? Ini Ustaz, terkait dengan siksa kubur atau azab Iya, itu kan saya paham pertanyaannya. Bagian akhirnya saja tadi. Jadi kamar mandinya cuma satu, sedang ada orang, kemudian kencing di mana tadi? yang di luar ini kebelet dan kita cari tempat yang terbuka tetapi tidak kelihatan, tidak dilihat orang, itu untuk membuat hajat, hajat kita. Hukumnya gimana Ustaz? Iya. Nah, jadi begini. Memang salah satu adab yang wajib diperhatikan dalam qada'ul hajah atau buang hajat adalah menjauh dari pandangan manusia apabila dia melakukannya di tempat yang terbuka, yang tidak ada bangunannya, tidak ada tutupannya. Nabi SAW apabila beliau melakukan buang hajat, ab'ada, menjauh, sehingga nggak kelihatan. Walaupun buang hajatnya di tempat yang terbuka, semacam lembah gitu ya. Tapi karena sudah menjauh dari pandangan manusia, jadi nggak kelihatan auratnya. Kemudian beliau jongkok posisinya. Nah, dalam kondisi yang ditanyakan, tidak mengapa. Kalau dalam kondisi kebelet banget, ini darurat namanya. Ya, mojok dulu atau kemana gitu ya, masuk kamar, kemudian ditampung di ember atau bagaimana. Yang jelas, dia tidak harus BAB atau BAK itu di toilet. Tapi dia bisa melakukan di luar itu dalam kondisi-kondisi yang memang mendesak. Yang penting upayakan semaksimal mungkin agar auratnya tidak kelihatan. Begitu. Intinya begitu. Nah, Bu Elsie masih tersambung? Bisa paham? Sudah paham? Ya, sudah paham Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khairan. Iya, wa iyyakum Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikutnya ini dari Daryatmo di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, saya sedang bingung. Apakah petugas sholat Jumat ada imam, khutbah, Bilal, muazin. Lantas tapi di masjid lain ada imam, khutbah dan azan. Sebetulnya panitia sholat Jumat itu ada berapa ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. ya saya agak kurang paham bedanya muadzin dengan Bilal itu apa ya? Itu ya bagaimana ini? Intinya kan ada orang yang mengumandangkan azan. Kalau azannya itu 1 kali, ya berarti itu dilakukan ketika khatib
sudah naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam, barulah adzan dikumandangkan. Kalau cuma 1 kali. Kalau adzannya 2 kali, dan itu juga sunnah, maka dikumandangkan sebelum masuk waktu zuhur, supaya orang bersiap-siap, ya, kemudian dengan jeda, ya mau setengah jam atau 1 jam, sesuai dengan kemaslahatannya. Setelah itu, baru ketika imam sudah naik ke atas mimbar, dikumandangkan lagi adzan. Ya. Jadi yang kalau tanda kutip ya istilahnya mungkin panitia sholat panitia. Jumat itu sebetulnya adanya imam, dan imam ini bisa merangkap sebagai khotib, bisa juga tidak. Boleh jadi imamnya tidak ikut khutbah, tapi yang khutbah orang lain boleh, nggak ada masalah. Atau imam merangkap sebagai khotib. Ya, kemudian ada jamaah makmum. Berapa banyak? Menurut kesepakatan 4 madhab, jumlahnya 40 minimal. 40 orang ini ada syarat-syaratnya. Ya, 40 orang semuanya laki-laki, nggak termasuk yang perempuan. Jadi nggak dihitung. Kalau ada perempuan, nggak dihitung yang 40 itu. Laki-laki dewasa sudah balik, ya, sudah balik. Kalau anak-anak jangan dihitung, yang belum balik jangan dihitung. Jadi laki-laki yang sudah balik, kemudian mereka semuanya berdomisili di situ. Jadi kalau ada orang pendatang, musafir, nggak dihitung juga musafirnya. Gitu. Misalnya nih, orang sekampung itu kebetulan pas 40 orang, laki-laki semua, udah balik semua, maka kalau mereka semuanya ngumpul di masjid, ada khotibnya, atau ada khotib dan ada imamnya, maka itu sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu menurut 4 madhab, ya, termasuk madhab Syafi'i. Jadi saya nggak tahu apa itu maksudnya Bilal, ya. Jadi gini, Ustaz, Anak pernah dapat di Bogor, Ustaz. Jadi Bilal itu, jadi yang 4 tugas adzan sendiri. Kalau di Bogor tuh ada sebelum yang khutbah itu naik, Bilal itu membacakan selawat gitu, pegang tongkat gitu. Terus dia membacakan selawat, terus kemudian turun lagi, duduk lagi, kemudian baru yang khutbah mulai melakukan khutbahnya. Jadi semacam itu yang namanya Bilal. Iya gitu. Kalau di Bogor itu begitu. nggak ada hubungan dengan keabsahan sholat Jumat itu sendiri. Artinya keberadaannya maupun ketidakberadaannya tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan sholat Jumat. Alhamdulillah. Karena itu bukan sesuatu yang dicontohkan juga oleh Nabi gitu loh. Nabi naik mimbar sudah langsung dikumandangkan adzan. Kalau mau bersolawat itu masing-masing sebelum khotibnya naik mimbar. Ketika khotib sudah naik mimbar, sudah kita dengarkan khutbahnya dia sampai selesai khutbah langsung diikomahi melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ingin bersolawat masing-masing sepanjang hari Jumat. Dan hari Jumat itu mulai terbitnya fajar pada hari itu sampai tenggelamnya matahari itu namanya hari Jumat. Silakan berbanyak sholawat pada hari Jumat. Namun dengan praktek seperti itu saya tidak tahu apa landasan hukumnya sehingga tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Seperti itu ya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi jika ada panitia tambahan seperti itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat ya, Ustaz ya? Iya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ada maupun nggak ada? Ada maupun tidak ya. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari Aldorino Arthur Pangestu. Masya Allah. Jawa Tengah, Semarang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Saya ingin menanyakan titipan pertanyaan dari kakak ipar saya, yaitu, betulkah ada anggapan apabila ada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian si janda tersebut menikah lagi, maka si janda tersebut tidak mendapat bagian surga yang sama dengan suami pertamanya dulu? Apakah anggapan tersebut itu benar? Barakallahu fikum. Allahu a'lam ya. Anda tidak tahu apa alasannya untuk dia mengalami perlakuan seperti itu.
sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah mendapatkan sedikit pun keterangan bahwa kalau seorang janda menikah lagi, dia tidak akan mendapatkan tempat yang sama. Saya nggak tahu apa dasar hukumnya itu. Nah, Begitu. Baik, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz dari Henny Utari, Jawa Barat, Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, mengapa olahraga atau permainan dadu dan catur terlarang dalam Islam? Mohon jawabannya Ustaz. Allahu a'lam. Saya tidak tahu alasannya mengapa, tapi hak untuk melarang itu mutlak kembali kepada Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap seorang mukmin adalah menerima semua yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau melalui Al-Quran, langsung dari Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa aja yang dibawakan oleh Rasulullah kepadamu, terima, ambil, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Kita tahu alasannya kenapa, alhamdulillah. Nggak tahu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak perlu tahu. Iya. Pokoknya Saya nggak tahu terus terang. Iya. Kenapa kok dadu dilarang, saya nggak tahu. Pokoknya dilarang. Dilarang ya pokoknya ya. Wes jangan deketin wes ya. Siap. Berikutnya saat ini berikutnya pertanyaan dari Abang Reno Hardi. Abang Reno Hardi di Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, apa hukumnya seorang sopir pribadi bos lelaki, sopir pribadi dari bos lelaki, tapi suka sering disuruh mengantar istrinya. Kadang sama-sama anak wanitanya yang sudah balik, juga bersama ibunya. Nah, apakah terkena dosa ikhtilat? Dan bos ini juga suka menyetel musik, Ustadz. Dalam kurung, kadang saya kecilkan dan tetap saya ingkari dalam hati kalau itu perbuatan dosa. Dan belum berani bilang musik itu haram mutlak, ya Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, mengantarkan istri dan anak bos yang perempuan, apakah itu termasuk ikhtilat? Iya. Selama keberadaan mereka berdua di dalam mobil itu masih bisa dilihat dari luar dan mereka tidak berada di tempat yang sunyi, maka tidak masuk kategori ikhtilat. Tapi kalau mobilnya ini misalnya di kaca film gelap, nggak kelihatan, apa yang terjadi di dalam tidak bisa terlihat secara total dari luar, maka itu masuk kategori ikhtilat. Jadi kalau kacanya dibuka gitu misalnya, kelihatan dari luar. Ini ada dua orang, apalagi kalau duduknya berjauhan, yang satu di belakang, yang supirnya di depan tidak berjejer gitu duduknya, kemudian kelihatan dia berada di tengah-tengah mobil-mobil yang lain, kendaraan-kendaraan yang lain, maka tidak bisa dianggap sebagai bentuk ikhtilat. Karena ikhtilat itu campur baur ya. Saya jadi agak keliru dengan khalwah. Ya, ikhtilat kalau itu dalam durasi yang lama, relatif lama ya. Misalnya nih dari safar tanpa ada mahramnya yang menemani, yaitu masuk sesuatu yang terlarang, ikhtilat juga. Ya. Jadi ada ikhtilat, ada khalwah. Khalwah itu berduaan. Ya, berduaan. Ini dua-duanya nggak boleh. Ikhtilat nggak boleh, khalwah juga nggak boleh. Ya. Kalau khalwah itu ketika dia tertutup tempatnya, tidak ada yang melihat, dia cuma berdua, nggak kelihatan dari luar, ini masuk kategori khalwah. Tapi ketika dia masih bisa dilihat dari luar, tidak masuk kategori khalwah. Tapi bisa jadi masuk kategori ikhtilat. Manakala durasinya panjang. Dan itu sesuatu yang tidak urgen untuk dia lakukan. Yang urgen itu gimana? Misalnya ini dia sakit, dia harus ke rumah sakit nih, harus ke dokter, suaminya sedang kerja atau sedang safar suaminya. Anak laki-laki dia nggak punya, atau kalaupun punya sedang di luar kota misalnya, dia hanya punya sopir. Nggak ada masalah ketika itu kalau dia diantarkan oleh sopirnya. Tapi kalau tujuannya nggak urgen, cuman sekedar jalan-jalan, ya, sekedar keliling-keliling, ini
nggak menjadi alasan yang membenarkan perbuatan seperti itu. Ya. Adapun masalah mendengarkan musik, beda antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu dia tidak konsentrasi. Suara nyampe tapi dia tidak konsentrasi. Iya. Tidak menikmati suara yang nyampe ke telinganya itu. Ini tidak berdosa. Iya. Tidak berdosa. Kalau dia menikmati, ya, misalnya sambil mendengarkan terus kakinya menghentak-hentak, kepalanya ngangguk-ngangguk, gerak-gerak. Nah, ini menikmati namanya nih. Ini dia berdosa. Ya. Jadi kalau dia mengingkari dalam hati kemudian berusaha untuk tidak konsentrasi ke suara musik itu, atau apalagi dia sudah mengecilkan, maka insya Allah itu sudah membebaskan dia dari dosa. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya seperti ya. Beda antara mendengar dan mendengarkan ya Ustaz ya. Ya, apalagi pakai kakinya ketuk-ketuk gitu, repot kalau gitu Ustaz. Itu sudah mendengarkan itu. Gejala yang mendengarkan itu begitu. Iya begitu ya. Terus ketuk-ketuk kakinya. Lirik lagunya diikuti ya, sambil gerak-gerak badannya. Astagfirullah. Iya. Iya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pokoknya sekedar mendengarkan tidak masalah insyaallah. Baiklah, satu ini pertanyaan berikutnya. Sekedar mendengar, jangan dikasihkan. Oh, iya. Sekedar mendengar. Sekedar mendengar, iya. Baiklah. Ya, insya Allah kita masih memiliki 8 menit ya. Terima kasih teman-teman atas remindernya. Berikutnya, hamba Allah dari DKI Jakarta Selatan Ustadz. Ini agak ngeri sedikit, ngeri sedap nih Ustadz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Mohon ini nasihatnya. Saya dalam keadaan prihatin ini katanya. Salah satu anak kami ditakdirkan lahir dengan gangguan kejiwaan. Dan saat ini hampir berusia 20 tahun. Tingkah lakunya membuat kami tertekan ya Ustadz, seperti ngoceh tanpa berhenti, suka berteriak marah, melukai diri sendiri, dan lain-lain. Bolehkah kami taruh di jalanan dengan harapan diambil oleh Dinsos agar dibina, sebab kami sudah tidak sanggup, karena panti asuhan menolak karena masih ada keluarganya. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu. Susah juga nih menjawabnya ya. Iya. Kayak buang kucing kalau gini, repot ini. Aduh. Ya, Ana belum bisa menjawab nih. Iya. Mohon maaf. Taib, berat ini. Ya. Ya, taib Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Ya, berikutnya pertanyaan dari sebentar. Dari Muhammad Agus Kamil Ustadz di Kalimantan Tengah, Kabupaten Tapin. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, mau tanya hadis tentang isbal, mohon pencerahannya Ustadz. Apa saja hadis tentang isbal itu, apakah sahih, apa kuat, apa termasuk hadis yang bagaimana? Barakallahu fikum. Ya, hadis tentang isbal sahih hadisnya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Kain yang terjulur di bawah mata kaki itu akan mengakibatkan pemakainya langsung neraka. Ada juga hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila salati rajulin musbilin izarahu. Allah tidak akan memperhatikan salatnya orang yang memakai izar atau sarung yang isbal dan lain-lain ya. Mungkin ada juga yang dhaif, saya tidak menafikan adanya hadis yang dhaif, akan tetapi secara garis besar isbal itu tidak baik. Isbal itu tidak baik. Ulama sepakat kok, tidak isbal lebih baik daripada isbal. Ya. Hanya saja ada perbedaan pendapat haram atau makruh. Kalau yang mengharamkan, haramnya itu mutlak atau dalam kondisi tertentu. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian salaf mengharamkan secara mutlak. Mau karena sombong, mau nggak karena sombong, pokoknya nggak boleh isbal. Haram. Bedanya apa isbal dengan karena sombong dengan isbal tanpa sombong? Isbal karena sombong lebih besar dosanya. Dan lebih berat hukumannya daripada isbal tanpa sombong.
Ada lagi yang mengatakan yang diharamkan itu apabila disertai dengan kesombongan. Niatnya dia isbal itu untuk khuyala, untuk congkak. Kalau tidak karena itu, maka dia tidak haram. Nah, terus apa statusnya? Ya makruh. Makruh. Lebih baik tidak isbal. Jadi sepakat tidak isbal itu lebih baik. Iya. Jelas. Ya, cuman kalau isbal haram atau tidak, ada perincian tadi. Kalau dengan sombong, semua sepakat haram, dosa semua. Iya. Kalau nggak sombong, ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Iya. Nah, daripada kita masuk ke ranah khilaf, mending kita keluar dari khilaf. Iya. Udahlah, daripada diperselisihkan kita dosa apa enggak nih, mending kita nggak usah isbal, selesai. Iya. Toh ada banyak manfaat dengan tidak isbal. Pertama, ujung pakaian kita tuh lebih terjaga kebersihannya. Iya. Ya kan, jelas kalau itu kan. Betul. Makin terangkat dari dasar lantai, makin terjaga kebersihannya. Iya. Yang kedua, itu sunnahnya Rasulullah, sunnah sehari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari. Bahkan Nabi memerintahkan izarul mu'min ila ansafis saqain. Sarungnya orang beriman itu kadang tingginya sampai setengah betis. Insya Allah nggak ada orang mau sombong dengan pakaian setengah betis. Pernah lihat orang sombong dengan pakaian setengah betis? Insya Allah nggak ada. Nggak kan? Iya, insya Allah. Nggak sinkron gitu loh. Orang mau sombong kok pakaiannya setengah betis. Nggak sinkron. Tapi kalau orang mau sombong dengan pakaian yang terjulur seperti pakaiannya para bangsawan, banyak. Iya. Lihat tuh bangsawan-bangsawan Eropa itu. Iya. Mereka gaunnya atau pakaiannya sampai bahkan Lantai. keinjek sebagian. Iya. Keinjek sebagian tuh menurut mereka keren itu, seperti itu. Iya, kotor. Jadi yang jelas itu memberikan banyak manfaat, ya. Jelas menjauhkan, insya Allah menjauhkan dari kesombongan, lebih menjaga kebersihan, dan itu lebih sesuai dengan sunnahnya orang-orang beriman. Nah, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi kita lebih baik keluar dari khilaf ya Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Dengan jawaban antum tadi, tuntas sudah acara sore hari ini kita. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khair atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan ilmu yang ada dititipkan kepada antum. Masya Allah, semoga diberikan keberkahan. Alhamdulillah. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah ya, kita sudah mulai nih live interaktif meneladani akhlak Rasulullah, dan semoga pekan depan Ustadz Sofyan Baswedan masih berkenan untuk menemani kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di redaksi meja redaksi Fatwa TV. Insya Allah kita dipertemukan Allah di pekan depan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.